Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal bahasa Indonesia kelas 5 halaman 33 sampai 36 bab 2 kurikulum merdeka. Latihan ulangan bab 2. A. Pilihlah jawaban yang tepat. 1. Berikut yang merupakan ciri dari buku fiksi adalah: C. Memiliki pesan moral di dalamnya. 2. Cover belakang sebuah buku biasanya berisi: D. Ringkasan isi buku. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 3-7. 3. Informasi yang membuktikan Kabayan memiliki sifat pemalas ditunjukkan kalimat nomor A. 2. Setiap hari pekerjaan laki-laki tersebut hanya tidur dan melamun. 4. Informasi yang menunjukkan Kabayan malas turun ke sawah ditujukan oleh kalimat nomor B. 6. Ternyata didapatinya si Kabayan sedang mengorek-ngorek siput dari pematang sawah. 5. Mengapa si Kabayan tercebur ke dalam sawah hingga basah kuyup? Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah C. Si Kabayan kaget ditegur si Iteung. 6. Jenis cerita si Kabayan termasuk A. Fiksi. 7. Majas yang terdapat dalam cerita tersebut adalah B. Metafora. 8. Penggunaan tanda baca yang benar dalam kalimat langsung ditunjukkan kalimat B. Tidak usah Bu, ujar Dio. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Ada beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan dalam memilih buku yang layak dibaca oleh anak-anak, seperti mempertimbangkan segi fisik dan nilai yang terkandung dalam sebuah buku. Sebagai contoh, ada bacaan untuk anak yang memiliki nilai negatif atau mengandung konten buruk yang dapat ditiru atau memengaruhi perilaku anak. Tentu untuk kasus ini, anak memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang dewasa saat membaca. Oleh karena itu, pemilihan buku untuk anak tidak hanya mempertimbangkan segi fisiknya, tetapi juga nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. 9. Ide pokok paragraf di atas berada pada D. Awal dan akhir paragraf. Pertimbangan yang dapat dilakukan dalam memilih buku yang layak dibaca oleh anak-anak. Dan paragraf terakhir, pemilihan buku untuk anak tidak hanya mempertimbangkan segi fisiknya, tetapi juga nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Jadi jawabannya yang di awal dan akhir. 10. Informasi yang terdapat dalam paragraf di atas adalah C. Pemilihan buku untuk anak perlu mempertimbangkan segi fisik dan nilai dalam sebuah buku. B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 1-3. 1. Nenek dadapan dalam cerita Keong Emas termasuk jenis tokoh tambahan. 2. Chandra Kirana disihir menjadi keong emas karena
kakaknya yang iri kepadanya. 3. Jenis majas dalam kalimat bergaris bawah adalah nenek dadapan yang murah hati mengizinkan keong emas tinggal bersamanya. Jenis majas tersebut adalah metafora yang artinya baik hati. 4. Fania mengatakan bahwa ia akan bermain ke rumahku. Kesalahan penulisan dalam kalimat tidak langsung di atas terdapat pada tanda koma sebelum kata bahwa. 5. Gunung yang meletus itu memuntahkan lahar panas ke hutan di sekitarnya. Kalimat di atas mengandung majas personifikasi. C. Kerjakan soal-soal berikut. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1-5. 1. Apa topik teks di atas? Upaya meningkatkan minat baca pada anak. 2. Tulislah ide pokok tiap paragraf dalam teks tersebut. Ada 3 paragraf, 1, 2, 3. Ide pokok paragraf 1. Rendahnya minat baca pada anak menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Ide pokok paragraf 2. Memilih buku yang tepat sebagai salah satu upaya orang tua untuk meningkatkan minat baca pada anak. Ide pokok paragraf 3. Memanfaatkan hal-hal yang ada di dalam buku sebagai upaya lain untuk meningkatkan minat baca anak. 3. Tulislah 3 informasi berdasarkan isi teks tersebut. 1. Minat baca pada anak masih tergolong rendah. 2. Rendahnya minat baca pada anak menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. 3. Orang tua dapat memilih buku yang tepat sebagai upaya meningkatkan minat baca anak. 4. Apa majas yang terdapat dalam teks tersebut? Tulislah kalimat yang memuat majas tersebut. Majas hiperbola. Kalimatnya adalah orang tua harus memeras otak agar sang anak senang membaca. 5. Tulislah 1 paragraf yang memiliki topik serupa dengan teks di atas. Untuk meningkatkan minat baca siswa adalah motivasi siswa mewujudkan minat bacanya, yaitu peran serta guru dan peran aktif orang tua dalam meningkatkan minat baca siswa. Dengan adanya kerjasama antara guru dan orang tua serta membuat kegiatan yang rekreatif dan edukatif, diharapkan dapat membangun minat baca di kalangan siswa sekolah. Di samping itu, memberikan pemahaman tentang pentingnya membaca dan membuat suasana perpustakaan menjadi nyaman agar siswa menjadi betah di perpustakaan. Itulah tadi penjelasan Bahasa Indonesia bab 2 halaman 33-36. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.